Organisasi Istri Prajurit TNI Angkatan Darat Persit Kartika Chandra Kirana pada awalnya bernama Persatuan Kaum Ibu Tentara atau PKIT, lahir di tengah-tengah perjuangan bangsa Indonesia yang dijiwai semangat dan cita-cita luhur untuk merebut kemerdekaan. Meskipun pada saat itu belum memiliki wadah organisasi, tetapi para istri prajurit telah berhasil memberikan dorongan semangat kepada para prajurit. Lahirnya organisasi Istri Prajurit didorong oleh kesadaran yang timbul di kalangan istri prajurit sebagai pendamping suami yang sedang berjuang menegakkan dan mempertahankan proklamasi kemerdekaan bangsanya. Di daerah Jawa Barat, BKR-TKR yang kemudian menjadi TNI Angkatan Darat menghadapi banyak ancaman. Markas Komandemen TKR yang berkedudukan di Purwakarta menjadi pusat kegiatan pengerahan prajurit. Komandan Komandemen pada saat itu adalah Mayor Jenderal Didi Kartasasmita dan kepala stafnya adalah Kolonel Hidayat. Dalam pertemuan yang dilaksanakan pada tanggal 3 April 1946, Ibu Ratu Aminah Hidayat mengutarakan pemikiran dan hasratnya untuk menggerakkan para istri prajurit melakukan sesuatu guna membantu prajurit di dalam melaksanakan tugasnya. Sejak itulah, para istri prajurit yang berdomisili di Purwakarta mulai memikirkan untuk membentuk suatu wadah bagi kelompok istri prajurit yang kemudian dinamakan Persatuan Kaum Ibu Tentara atau PKIT, yang adalah cikal bakal Persit Kartika Chandra Kirana. Untuk menghadapi tantangan perjuangan yang semakin berat, maka pada tanggal 15 Agustus 1946, PKIT Jawa Barat guna mempersatukan organisasi-organisasi istri tentara yang ada di daerah-daerah. Dalam konferensi tersebut dibahas masalah anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, serta perubahan nama organisasi yang semula PKIT diubah menjadi Persatuan Istri Tentara atau Persit. Selanjutnya, kegiatan Persit semakin meningkat seiring dengan perkembangan organisasi TNI Angkatan Darat. Dalam periode 1947, kegiatan para istri prajurit antara lain menjahit, membuat tanda-tanda pangkat pejuang, juru rawat dalam Palang Merah Indonesia, memberikan perawatan dan pertolongan pejuang yang luka atau gugur di medan bakti, tugas menyelidiki kekuatan dan lokasi musuh, suatu tugas yang tidak ringan dan penuh dengan risiko tertangkap oleh pihak lawan. Selanjutnya, guna membangun soliditas organisasi, penyelenggaraan konferensi dilaksanakan secara berkesinambungan dan memakai nama Kongres, Rapat Kerja, hingga Musyawarah Pusat. Pada tahun 1962, ditetapkan himne dan Mars Persit Kartika Chandra Kirana yang diciptakan oleh A. Tampu Bolon. Pada tahun 1967, ditetapkan lambang Persit Kartika Chandra Kirana yang merupakan hasil karya Mayor Korps Ajudan Jenderal Tranggono. Dalam perjalanan sejarahnya, Persit Kartika Chandra Kirana pernah menerbitkan majalah Mekar pada tahun 1954. Tahun 1983, Persit Kartika Chandra Kirana kembali menggiatkan media penerangan kepada anggotanya melalui penerbitan majalah Kartika Kencana yang berlangsung hingga saat ini. Pada tanggal 7 Juli 1967, Ketua Umum Persit Kartika Chandra Kirana yang dijabat oleh Ibu Siti Hartinah Soeharto mendirikan Yayasan Kartika Jaya. Kala itu,
Masing-masing yayasan dijabat secara fungsional oleh ketua dan wakil ketua Persit Kartika Chandra Kirana di masing-masing tingkat kepengurusan daerah, gabungan, dan cabang berdiri sendiri. Tahun 1996, Nyonya R. Hartono, Ketua Umum Persit Kartika Chandra Kirana, dan dibantu oleh sebuah tim yang diketuai Ibu Agung Gumelar, kedudukan Yayasan Kartika Jaya yang dikelola oleh PD, PG, dan PCBS dilebur ke dalam satu wadah tunggal dengan nama Yayasan Kartika Jaya yang langsung berada di bawah naungan Persit Kartika Chandra Kirana, pengurus pusat. Sejak 16 Februari 2005, maka jabatan ketua dan wakil ketua yayasan tidak lagi dijabat secara fungsional oleh ketua dan wakil ketua umum Persit Kartika Chandra Kirana. Dan selanjutnya, Yayasan Kartika Jaya menjadi badan hukum yang berdiri sendiri. Pada tanggal 2 April 2002, Nyonya Andi E. Sutarto, selaku Ketua Umum Persit Kartika Chandra Kirana, mendirikan Yayasan Yatim Piatu Kartika Asih, khususnya memberikan beasiswa bagi putra-putri prajurit yang gugur di dalam menjalankan tugas, sebagai wujud kepedulian dan rasa tanggung jawab Persit Kartika Chandra Kirana terhadap masa depan generasi penerus bangsa. Pada tahun 2004, atas prakarsa Nyonya Dr. Gigi Nora Riamizar, selaku Ketua Umum Persit Kartika Chandra Kirana, Gedung Balai Kartini dan Kartika Eka Paksi dibongkar dan dibangun kembali. Selanjutnya, gedung siap digunakan pada tahun 2005 hingga sekarang. Pada tanggal 10 Januari 2007, Kasat Jenderal TNI Joko Santoso, selaku pembina utama Persit Kartika Chandra Kirana, meresmikan Wisma Kartika sebagai kantor Persit Kartika Chandra Kirana pengurus pusat, Balai Keterampilan Kartika, dan Gria Kebugaran Kartika. Pada tahun 2014, atas prakarsa Nyonya Wanti Budiman, selaku Ketua Umum Persit Kartika Chandra Kirana, menetapkan seragam olahraga untuk anggota Persit Kartika Chandra Kirana seluruh Indonesia dan mendirikan BK Resto Balai Kartini. Pada tanggal 17 Februari 2015, Nyonya Neni Gatot Nurmantio, selaku Ketua Umum Kartika Chandra Kirana, memimpin Mupus 11 Persit Kartika Chandra Kirana dan menetapkan perubahan waktu pelaksanaan Mupus dari 5 tahun menjadi 3 tahun. Pada tanggal 7 Februari 2018, Nyonya Sika Mulyono, selaku Ketua Umum Persit Kartika Chandra Kirana, memimpin Mupus 12 Persit Kartika Chandra Kirana tahun 2018 dan menetapkan perubahan waktu pelaksanaan Mupus semula 3 tahun kembali menjadi 5 tahun. Demikian sejarah singkat Persit Kartika Chandra Kirana sejak kelahirannya pada tanggal 3 April 1946 hingga saat ini. Para ketua umum yang pernah memimpin organisasi Persit Kartika Chandra Kirana adalah Nyonya Aha Nasution, 27 Oktober 1950 sampai 8 Desember 1951. Nyonya Sahu Silawane, 8 Desember 1951 sampai 28 Desember 1952. Nyonya Bambang Supeno, 28 Desember 1952 sampai 20 Desember 1953. Nyonya RH Tahir, 20 Desember 1953 sampai 20 April 1955. Nyonya Hajah R. Omon Abdurrahman, 20 April 1955 sampai 18 Juli 1955. Nyonya Sukaswo, 18 Juli 1955 sampai 28 Januari 1958. Nyonya E. Dahyar, 28 Januari 1958 sampai 14 Januari 1961. Nyonya R.A. Tahir, 14 Januari 1961 sampai 24 April 1963. Nyonya S.R. Lasmindar, 24 April 1963
sampai 12 Desember 1964. Nyonya A. Yani 12 Desember 1964 sampai 17 Juni 1966. Nyonya Tin Soeharto 17 Juni 1966 sampai 30 Juni 1967. Nyonya M. Panggabean 30 Juni 1967 sampai 12 Januari 1970. Nyonya Umar Wirahadikusumah 12 Januari 1970 sampai 3 April 1973. Nyonya Surono 3 April 1973 sampai 14 Mei 1974. Nyonya Makmun Murod 14 Mei 1974 sampai 30 Januari 1978. Nyonya Widodo 30 Januari 1978 sampai 17 April 1980. Nyonya Poniman 17 April 1980 sampai 14 Maret 1983. Nyonya Rudini 14 Maret 1983 sampai 1 Juli 1986. Nyonya Tri Sutrisno 1 Juli 1986 sampai 24 Februari 1988. Nyonya Edi Sudrajat 24 Februari 1988 sampai 10 April 1993. Nyonya Wismoyo Arismunandar 10 April 1993 sampai 13 Februari 1995. Nyonya R. Hartono 13 Februari 1995 sampai 13 Juni 1997. Nyonya Uga Wiranto 13 Juni 1997 sampai 23 Februari 1998. Nyonya Afifah Subagio Hadisiswoyo 23 Februari 1998 sampai 2 Desember 1999. Nyonya Titi Tiasno Sudarto 2 Desember 1999 sampai 18 Oktober 2000. Nyonya Andi E. Sutarto 18 Oktober 2000 sampai 6 Juni 2002. Nyonya Nora Riamizar 6 Juni 2002 sampai 25 Februari 2005. Nyonya Angki Joko Santoso 25 Februari 2005 sampai 31 Desember 2007. Nyonya Diana Agustadi Sasongko Purnomo 31 Desember 2007 sampai 11 November 2009. Nyonya Hajah Nur George Toisuta 11 November 2009 sampai 7 Juli 2011. Nyonya Kiki Pramono Edi Wibowo 7 Juli 2011 sampai 23 Mei 2013. Nyonya Kusmuldoko 23 Mei 2013 sampai 2 September 2013. Nyonya Wanti Budiman 2 September 2013 sampai 25 Juli 2014. Nyonya Neni Gatot Nurmantio 25 Juli 2014 sampai 15 Juli 2015. Nyonya Sita Mulyono 15 Juli 2015 sampai 29 November 2018. Nyonya Heti Andika Perkasa 29 November 2018 sampai dengan sekarang.